Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam roh, gemahkan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali subuh yang indah ini, kajian yang berjudul Kembali ke Titik Nol. Bismillahirrahmanirrahim. Titik nol adalah titik di mana manusia belum terlahir ke dunia ini. Titik nol adalah ketika manusianya masih tak wujud di dunia ini. Titik nol adalah ketika manusianya belum hidup di dunia ini. Titik nol adalah ketika manusia belum berkuasa di dunia ini. Titik nol itu adalah ketika manusianya masih gaib. Titik nol itu adalah ketika manusianya masih belum bisa disebut-sebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah titik nol. Itulah awal kejadian manusia. Jadi dari titik nol lah uripe Allah menciptakan manusianya dari tanah. Tanah yang mati dihidupi oleh uripi Allah. Sehingga bisa berproseslah tanah yang mati itu menjadi hidup. Itulah kematian yang pertama bagi tanah dan kehidupan yang pertama bagi proses penciptaan cikal bakal badan ini. Jadi mati yang pertama dan hidup yang pertama. Kenapa hidup yang pertama? Karena manusianya masih belum ada. Karena manusianya belum bisa mengakui
kehidupan ini milik manusianya. Lalu dihidupilah tanah yang mati ini, diproseslah tanah yang mati ini. Kemudian hiduplah tanah ini bersama uripe Allah, melewati tumbuh-tumbuhan. Diperbesarlah tumbuh-tumbuhan, dipelihara, dijaga oleh Allah, dicukupi oleh uripe Allah tumbuh-tumbuhan ini, sehingga menjadi besar dan mempunyai penghasilan dari hasil tumbuhan, yakni sayuran, padi, dan buah-buahan, sehingga bermanfaat untuk calon-calon kedua orang tua kita. Meskipun saat itu kedua orang tua kita pun belum ada, yakni nenek kakeknya yang ada, buyutnya yang ada. Kemudian terjadilah ketika dimakankan makanan-makanan itu, sayuran, padi, dan buah-buahan dikonsumsikan oleh hidup kepada calon-calon kedua orang tua kita, maka jadilah sel sperma dan sel telur. Kemudian suatu saat perjumpaan di dalam perkawinan kedua orang tua kita, maka bersatulah kedua orang tua. Akhirnya cikal bakal badan ini tercover menjadi gumpalan darah setelah bertemunya sel telur dengan sel sperma. Sampai gumpalan darah dijaga, dicukupi, dikasih sayangi cikal bakal badan ini dengan uripe Allah, dikembangkan, diproses hingga menjadi gumpalan daging. Ketika saat gumpalan daging, maka diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku, kutiupkan rohku, kutiupkan rohku. Ini sebagai pengingat bahwa cikal bakal badan sampai menjadi gumpalan daging ini diingatkan kembali bahwa kutiupkan rohku ini sejak awal dari tanah sampai menjadi tumbuhan, hingga menjadi buah-buahan, sayuran, dan padi, hingga menjadi dimakan oleh kedua orang tua kita menjadi sel sperma dan sel telur, hingga menjadi gumpalan darah dan gumpalan daging. Semuanya perjalanan itu ditiupkan rohku. Maknanya ku hidupi cikal bakal badan ini dengan hidupku, kata Allah. Inilah proses kehidupan manusia yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena manusianya tak mampu merasa bahwa dirinya yang hidup, karena manusianya belum ada. Inilah yang disebutkan Allah, manusia itu mati 2 kali dan hidup 2 kali. Dan inilah kehidupan yang pertama, yakni ketika manusianya diproses oleh Tuhannya. Kemudian diproses lagi dari gumpalan daging menjadi janin, hingga sempurnalah bentuknya, bentuknya kepala, bentuknya telinga, bentuknya alis, bentuknya mata, bentuknya hidung, bentuknya mulut, bentuknya badan, bentuknya kedua tangan, bentuknya kedua kaki. Semuanya sempurna, maka dilahirkanlah, digelar manusia di dalam kelahirannya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka terlahirlah bayi yang suci bersih. Kenapa dilabeli atau dimaknai bayi yang suci bersih? Karena
kehidupan manusianya berawal. Sejak dari tanah dihidupkan sampai menjadi bayi. Itulah hidup yang pertama bagi manusia. Ketika tanah belum diproses, itulah kematian yang pertama bagi manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah awal titik nolnya manusia hingga diciptakanlah manusia ke dunia ini. Permisi. Kemudian berlangsungnya waktu ketika detik-detik akil balik tiba, mulailah manusia mengenal bahwa hidup ini hidupku manusia. Badan ini badanku manusia. Ketika manusianya saat sekolah TK atau taman kanak-kanak dahulu usia 5 atau 6 tahun. Mulailah manusia mengenal dirinya. Dan manusia ingin dikenal sebagai manusia. Saat itulah manusia mati lagi yang kedua. Jadi sejak dari tanah yang mati dulu, kematian yang pertama, kemudian diperjalankan oleh Allah di suatu malam, subhanalladzi asra bi abdihi, diperjalankan Allah di suatu malam, manusianya saat manusianya tidak tahu apa-apa. Kemudian saat akil balik tiba, mulailah manusia merasa dirinya yang paling ada daripada adanya Tuhannya. Inilah titik kematian manusia yang kedua. Jadi mati lagi manusianya. Kenapa? Karena hidup Tuhannya telah dirampas oleh kehidupan manusianya. Kenapa manusia ketika manusianya akil balik sampai setua ini dikatakan mati? Karena wujud Tuhannya diambil alih, dikuasai oleh kewujudan manusianya yang ingin dikenal. Kenapa manusia dikatakan mati? Karena hidup Tuhannya, karena kuasa Tuhannya telah diakui sebagai kehidupan dan kekuasaan manusianya. Hidup dan badan telah dikuasai milik manusianya. Hak milik manusianya. Inilah yang dikatakan jiwa yang mati. Hati yang keras melebihi kerasnya batu. Inilah kematian yang kedua. Pasti pemirsa bingung. Hidup kok dikatakan mati? Ketika kehidupan manusia, kehidupan Allah yang ada, manusianya ya harus mati. Ketika manusia dihidupkan oleh Allah sejak saat dari tanah sampai menjadi bayi, manusianya ya harus tak ada. Manusianya ya harus mati. Manusianya ya harus goib. Manusianya ya harus adam. Manusianya ya harus tak wujud. Baru nyata kehidupan Tuhannya. Karena manusianya masih berada di titik nol. Maknanya manusianya masih malam, masih sunyi, masih gelap, masih adam, masih tak wujud diri manusianya. Maka yang wujud ya
Allah, maha sucinya Allah, maha akbarnya Allah, maha wujudnya Allah, maha nyatanya Allah. Itulah kehidupan manusia yang pertama. Kemudian hidup diambil alih oleh manusianya karena manusianya ingin terkenal, ingin dikenal di lingkungan manusia. Maka dari itu manusia mulai mengitari maju ke depan seperti berputarnya arah jarum jam. Berputar tawaf manusianya, berputar seperti jarum jam tawaf manusianya. Mengitari apa? Mengitari hawa nafsu manusianya. Manusia mengitari iblis dan setannya di dalam maju pagelaran manusia di dunia ini yang ingin dikenal. Maka tawaflah manusia seperti arah jarum jam, manusia tambah sombong kepada Tuhannya. Manusia tak bertuhan di hatinya kecuali hawa nafsu dan setannya lah yang dipertuhankan di dalam hatinya, yang selalu ditawafi di dalam hatinya. Manusia mentawafi hidup yang diaku-akui sebagai hidup manusianya. Manusia mentawafi badan yang diaku-akui sebagai badan manusianya. Inilah manusia yang sombong kepada Tuhannya. Manusia yang lepas kendali dari Tuhannya. Manusia yang jauh dari Tuhannya. Inilah yang disebut kematian yang kedua bagi manusianya. Seolah-olah manusianya yang hidup, Allahnya mati. Seolah-olah manusianya yang nyata, Allahnya gaib. Seolah-olah manusianya yang jadi Tuhan, Allahnya jadi makhluk mati. Seolah-olah demikian. Inilah manusia yang mentawafi, yang menyembah dirinya sendiri di hatinya, hingga dikatakan kematian manusia ya saat ini. Ketika manusianya masih mentawafi seperti arah jarum jam, dirinya sendiri di hatinya tanpa Tuhan yang berkuasa atas dirinya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi manusia terus bergerak maju seperti arah jarum jam, maka bertambah sombonglah manusia, maka bertambah sesatlah manusia, maka bertambah jauhlah manusia dari Tuhannya. Keihramannya, kesuciannya sebagai bayi telah hancur. Tawafnya kepada uripi Allah telah hancur sejak diciptakan dari tanah sampai menjadi bayi. Manusia itu tawaf kepada uripi Allah. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala sahidna, iya, engkaulah Tuhan kami. Dan kami menyaksikan engkau bahwa engkau adalah Tuhan. Ketika kapan? Ketika manusianya tidak ada. Itulah yang dimaksud pengabdian. Itulah yang dimaksud persembahan. Ketika apa? Ketika manusianya tak wujud lagi di hatinya. Ketika manusianya tak hidup lagi di hatinya. Itulah menyembah. Itulah mengabdi. Jadi alastu birabbikum qalu bala syahidna itu
bukan terjadi dulu saja. Saat ini pun bila kita sudah menemukan itu lagi, maka itulah kembali kita kepada Allah. Itulah permata hati yang harus dicari lagi. Ketika sudah nyata Tuhannya, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Ketika manusianya menyaksikan Tuhannya, maka hancur leburlah manusianya di hatinya, yang ada hanya Tuhannya. Itulah makna menyembah, sholat, ibadah. Akan tetapi bila manusianya masih lebih wujud daripada Tuhannya di hatinya, maka semua itu adalah kemaksiatan saja. Apapun agama Anda, apapun golongan Anda, apapun aliran Anda, apapun madhab Anda, bila yang ada yang wujud di hati Anda, di hati kita masih manusianya, itulah Dajjal laknatullah. Itulah iblis setan yang terkutuk karena menganggap dirinya sebagai Tuhan yang wujud, Tuhan yang hidup, yang selain Allah. Berarti bila yang wujud di dalam hati kita masih diri manusianya, maka manusianya selama ini yang jadi Tuhan atas alam semesta ini. Jadi seolah-olah alam semesta ini seluruhnya mentawafi manusianya, menuju manusianya, menyembah manusianya. Alam semesta dan segala sesuatu ini selama ini seolah-olah menyembah manusianya, mengelilingi manusianya, mentawafi seperti arah jarum jam manusianya. Apa buktinya? Apa maknanya? Coba perhatikan, coba hayati, coba tafakuri. Apapun yang kita lihat selama ini, baik di area kita berada, baik yang ada di dalam pikiran kita, seolah-olah ini semua terwujud. Apa yang kita lihat, yang kita lingkari, yang di belakang kita, di samping kita, di samping kanan kiri kita, di depan kita, di bawah kita, di atas kita, seolah-olah mentawafi diri kita sendiri selama ini. Apa buktinya? Mereka semua terwujud, mereka semua ada karena adanya diri kita. Coba seumpama kita tidak ada, apakah mungkin mereka segala sesuatu ini ada? Coba kita tidur, apakah nampak kewujudan segala sesuatu meskipun di area kita tidur bersama uang yang menumpuk, harta yang menumpuk, wanita yang menunggu kita. Ketika kita tidur, bisakah kita melihat semua itu? Maka apapun yang kita pandang, apapun yang kita lihat, semuanya akan hancur ketika kita tidur. Jadi seolah-olah kita ingin dikenal oleh apa? Oleh makhluk. Kita ingin dikenal oleh siapa? Oleh manusia. Kita ingin dikenal. Bukan kita saja yang ingin dikenal. Allah sebagai pencipta diri kita lebih ingin dikenal daripada kita ingin dikenal. Jadi kita selama ini mengindahkan Allah di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita lebih suka menjadi Allah. Karena kita lebih suka menjadi Tuhan yang tunggal di dalam hati kita, yang selalu hati mentauhidkan diri manusianya di hatinya daripada mentauhidkan Tuhannya di hatinya.
Karena hati manusia seperti jarum jam, tambah maju, tambah jauh, tambah maju, umurnya tambah jauh, tambah maju, usianya tambah jauh dari Tuhannya. Maka dari itu, seluruh alam semesta ini tawaf kepada raja di rajanya manusia. Hati manusia yang membatu ditawafi oleh alam semesta ini. Sampai-sampai manusianya tidak bisa mencium batunya sendiri. Kenapa? Karena manusia merasa lebih nyata, merasa lebih ada, merasa lebih hidup, merasa lebih mulia daripada Allah selama ini. Jadi lambangnya haji. Sebelum manusianya bisa puasa, sebelum manusianya bisa zakat, sebelum manusianya bisa sholat, sebelum manusianya bisa bersyahadat, maka ya harus pakai ihram dulu. Harus badannya dikasih kain putih. Apa maknanya? Putih hatinya dulu. Bersih hatinya dulu, ihram, sebelum melakukan kewajiban rukun haji. Wajib suci dulu. Apa maknanya? Kembali ke titik nol dulu, baru bisa sholat, baru bisa syahadat, baru bisa puasa. Maka dari itu, kembalinya manusia ke titik nol harus apa? Ya harus kembali melawan arah jarum jam. Kembali pulang ke asalnya. Jangan berputar bertawaf kepada iblis dan setan yang selama ini seolah-olah menjadi raja di hati kita. Marilah kita coba sebelum kita bahas lagi tentang kembalinya manusia ke titik nolnya. Di dalam alam kematian ini manusianya sebenarnya mati. Mati hatinya, mati jiwanya. Tidak sadar bahwa manusia ini makhluk. Inilah kematian yang kedua. Kematian yang terakhir sebelum manusianya ketemu. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Sebelum manusianya ketemu Tuhannya, maka alastu birabbikumnya belum datang di hati manusianya. Jadi yang dulu itu harus direalisasikan lagi saat kematian ini. Saat manusianya dipendam di kuburan jasad ini. Saat manusianya disiksa di alam kubur jasad ini. Harus ketemu alastu birabbikum. Harus ketemu iman. Agar ketemu dengan hari akhir, hari kiamat. Dan bangkitlah manusia kembali kepada Tuhannya. Sudah sadar bahwa kita selama ini di alam kubur, di alam jahanam, yang mana tiada Tuhan di dalam hati kita selama ini. Sebelum kita kembali lagi ke titik nol, sebelum kita melawan lagi perputaran arah jarum jam, seperti tawafnya manusia di Ka'bah, maka mari kita heningkan cipta dulu untuk menghayati apa-apa yang sudah dipaparkan tadi. Semoga kita bisa menghayati, semoga kita bisa sampai hati kita kepada alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mengheningkan cipta, mulai silakan 3 menit saya tunggu. Bismillahirrahmanirrahim.
Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum kita lanjut, saya berpesan kepada seluruh penyimak Uripe Allah, seluruh jamaah Uripe Allah yang ada di subscribe-nya Uripe Allah ini, bagi yang mendengar wajib sampaikan ini kepada seluruh manusia, baik lewat menge-share YouTube yang berjudul Kembali ke Titik Nol ini, agar manusia bisa ketemu dengan Tuhannya dikala ia sedang sholat, ketemu Tuhannya dikala ia sedang ibadah, ketemu Tuhannya ketika ia berritual ibadah-ibadah apa saja, apapun agamanya, apapun alirannya, apapun golongannya, bila tidak memahami video titik nol ini, kembali ke titik nol, maka sia-sialah semua apa yang diusahakannya. Wajib bagi Anda menge-share video ini ke WhatsApp, grup-grup WhatsApp, grup-grup WA, grup-grup apa saja, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Ini kewajiban Anda supaya apa? Supaya tambah berkah hati Anda, tambah memahami hati Anda. Bertambah Anda nge-share, bertambah paham hati Anda. Bertambah, semakin Anda share, semakin tambah barokahnya kepada Anda. Kenapa? Ini ilmu ketuhanan. Inilah kembalinya manusia kepada Tuhannya. Jadi Anda kewajibannya sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah, sebagai hamba yang sadar bahwa dirinya bukan Tuhan, sebagai hamba yang sadar bahwa dirinya mati, sebagai hamba yang sadar bahwa dirinya gaib, maka nyatakanlah Allah di dalam hatimu. Maka dari itu sharelah sebanyak-banyaknya video ini tentang kembalinya manusia ke titik nol ini. Agar apa? Agar manusianya selalu merasakan kedamaian, selalu merasakan kebahagiaan di sisi Tuhannya dalam mengarungi kehidupan ini, agar tak terbelenggu hatinya oleh iblis dan setan, agar tak terbelenggu hatinya oleh urusan-urusan dunia, agar tak terbelenggu manusianya dengan diri manusianya di hatinya. Maka wajib bagi Anda untuk meng-share ini. Jadi barokah dan tidaknya tergantung Anda sendiri. Semakin Anda sembunyikan ilmu Allah, berarti semakin Anda tidak mau bila manusia ini bisa kembali kepada Allah. Semakin Anda sembunyikan, semakin terbelenggu Anda di dalamnya. Semakin ora paham Anda kepada Tuhan Anda. Jadi pesan saya, wajib ini di-share ke seluruh manusia. Karena seluruh manusia datangnya dari nol, dari ketiadaan, dari kegoiban. Hingga saat ini untuk menyelamatkan seluruh manusia, ya wajib kembali ke nol lagi. Maka dari itu ibadah-ibadah, ritual-ritual yang ada di dalam setiap agama apa saja, yang ada di setiap aliran-aliran apa saja, yang ada di dalam madhab-madhab, golongan-golongan apa saja, semuanya itu ritual dan ibadahnya tujuannya agar manusia ketemu Tuhannya. Bukan malah manusia ketemu setannya. Bukan malah manusia ketemu dengan kebesaran manusianya, keegoan manusianya, kemerasa benaran manusianya dengan agamanya. Bukan malah bertemu dengan merasa benarnya di dalam alirannya. Bukan
bertemu merasa benarnya manusia dengan apa yang dilakukannya. Itulah kematian manusianya. Maka sharelah video ini agar manusia pada bangkit dari kuburnya. Agar segera ketemu dengan hari kiamat. Hari yang mana ia kembali kepada titik nol lagi. Kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah titik nolnya. Jadi manusia kembali kepada titik nol berbagai macam bentuknya, berbagai macam keadaannya. Ada yang kembali ke titik nol dengan paksa dan siksa, dengan azab yang pedih, dengan syakaratul maut yang dahsyat. Ada yang kembali dengan seperti kilat, yaitu hamba-hamba Allah yang sadar sebelum syakaratul maut datang. Hamba-hamba Allah yang berani mematikan dirinya sebelum kedatangan kematiannya, sebelum kedatangan syakaratul mautnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat pesan saya ya. Jadi mari kita lanjutkan. Jadi selama ini ketika manusianya yang paling wujud di dalam hatinya daripada Tuhannya, maka manusianya takkan pernah bisa la ilaha illallah. Apalagi ketika ajal menjemput syakaratul maut, tidak bisa manusia dituntun. Kenapa? Karena di dalam hatinya manusia tak mau dituntun. Kenapa? Karena yang ada di dalam hatinya hanyalah dirinya sendiri. Yang mentauhidkan dirinya sendiri. Mana mungkin bisa berla ilaha illallah. Itu kan hanya mulutnya doang. Itu kan hanya lisannya doang. Tapi hatinya tak terima. Hatinya menolak bila tak ada Tuhan selain Allah. Kecuali hawa nafsunya lah Tuhan yang dipertuhankan selama ini. Selama ini mentawafi iblis dan setan di dalam hatinya. Qalbun mu'minin baitullah bagi orang-orang yang sudah bangkit dari kuburnya. Yakni melewati pintu baiat atau mengheningkan cipta, mensunyikan diri, memalamkan manusianya di hatinya. Tapi bila manusianya masih wujud di dalam hatinya, maka qalbun kafirin baitun nas. Hatinya orang kafir adalah ketika di dalam hatinya masih menjadi kuburan-kuburan manusianya. Masih wujud manusianya lebih wujud daripada wujud Tuhannya. Itulah qalbun kafirin baitun nas. Tak ada Tuhan di dalam hati kita selama ini kecuali manusia kita sendiri yang ada di dalam hati kita yang ingin dikenal oleh seluruh manusia. Maka dari itu kita wajib mengenal Allah di dalam rukun iman. Mengenal Allah dengan sebenar-benarnya hak. Mengenal siapa sebenarnya Allah. Siapa sebenarnya Tuhan yang menciptakan diri kita. Apapun sesebutan Tuhan bagi Anda, baik agama apapun Anda, golongan apapun Anda, sesebutan Tuhan apapun Anda, ya hidup inilah Tuhan yang Anda sebut. Tanpa uripe Allah, maka tak akan tercipta badan-badan ini. Tanpa uripe Allah, maka tak akan pernah terwujud badan-badan ini. Jadi Tuhan pencipta alam semesta dan pencipta seluruh manusia adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita. Itulah Tuhan ketika kita sudah bangkit kembali ke titik nol, kembali ke titik ketiadaan diri manusia kita di hati kita.
Kembali ke titik di mana ketidakwujudan lagi diri kita di hati kita. Yang nyata, yang wujud, yang ada hanyalah Allah. Itulah imannya para nabi dan para rasul. Muhammad bukan kau yang lempar, aku yang melempar. Muhammad bukan kau yang memanah, aku yang memanah. Itulah yang dinamakan Muhammad sudah kembali kepada titik nolnya sebagai manusia yang tak wujud, manusia yang tak hidup, manusia yang adam, manusia yang tak punya kuasa apa-apa. Itulah kembali ke titik nol, yakni tawaf kembali kepada qalbun mukminin baitullah. Tawafnya melawan arah jarum jam. Melawan arah jarum jam. Apa maknanya? Melawan dirinya sendiri di hatinya. Yakni berperang dan berperang. Mengheningkan cipta-cipta itu kita bertawaf kembali kepada Allah. Melawan arah jarum jam. Semakin ada manusianya, maka semakin mengikuti zaman waktu arah jarum jam ini, maka manusianya semakin sesat dari Tuhannya, dari titik nolnya. Semakin sesat manusianya, ya semakin keras azabnya. Maka dari itu, kembali ke titik nol itu menyadari kisah sejarah diri manusianya. Yang mana selama ini manusianya, hatinya telah mati, dikubur di dalam jasad ini dan disiksa di dalamnya dengan berbagai macam-macam urusan-urusan keduniawian saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa makna dari kembali kepada titik nol? Yakni tawaf. Gambaran dari tawaf itu adalah ketika manusianya sudah berani melempar setannya, jumroh. Melempar setannya di dalam hatinya. Ketika manusianya berani mentiadakan wukuf di hatinya untuk mentiadakan semuanya. Mentiadakan manusianya, mentiadakan kuasa manusianya, kudrat mentiadakan kuasa manusianya, irodat mentiadakan kehendak manusianya, ilmu mentiadakan pengetahuan manusianya, ilmu-ilmu manusianya, hayat mentiadakan hidup manusianya, basor sama meninggalkan pendengaran manusianya, basor meninggalkan penglihatan manusianya, kalam meninggalkan kalam-kalam kata-kata manusianya. Maknanya tawaf kembali melawan arah jarum jam, mempersembahkan sifat-sifat Allah yang selama ini kita hak miliki. Selama kita tawaf kolbun kafirin baitullah, tawaf seperti arah jarum jam, semakin dalam kita memakai baju-baju kebesaran Allah. Sehingga kita sendiri yang maha besar, sedangkan Allah gaib di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kembalinya manusia, semua manusia berasal dari Tuhan yang sama. Dicipta dari kematian tanah yang mati. Kemudian dihidupkan kembali manusianya sampai menjadi bayi. Ketika manusianya mulai menjadi Tuhan, akil balik, matilah hati manusianya dipendam di dalam kuburan jasad ini. Yang mana nunggu Allah, menunggu kapan sadarnya manusia. Allah menunggu kapan datangnya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Menunggu kebangkitan manusianya. Jadi tergantung manusianya mau kembali kapan. Sekarang apa? Nunggu azab yang pedih. Baiatul akbar sakaratul maut. Bangkit dengan paksa dan siksa atau
bangkit dengan rela dan ridho dari kuburannya masing-masing. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya berita ini agar manusia merasa kebahagiaan, merasa bahagia dengan kebangkitannya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan tentram, hati akan bahagia, jiwa akan tenang. Jadi harus tahu Allah yang mana. Bila manusia tidak tahu Allah yang mana mungkin bahagia, disiksa terus di dalam hatinya ketika dirinya masih wujud menjadi Tuhan di dalam hatinya. Coba praktekkan, tiadakan dirimu di hatimu, yang ada hanya uripi Allah. Itulah yang dimaksud ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maknanya qalbun mukminin baitullah, disitulah tempat kembali dan disitulah tempat kebahagiaan. Agama apapun, siapapun Anda, aliran apapun, madhab apapun, golongan apapun, bila jalan ini yang Anda tempuh, maka Anda akan kembali ke titik nol, yang mana yang ada hanyalah la ilaha illallah. Yang mana yang ada hanyalah la haula wala quwata illa billah. Yang mana yang ada la maujudan illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika manusianya sudah kembali ke titik nolnya, manusianya sudah kembali kepada kegoibannya, manusianya kembali kepada alam ketiadaannya, manusianya sudah kembali kepada alam yang tak dapat disebut oleh manusianya, maka itulah kebangkitan manusianya, hari kebangkitan manusianya dari alam kuburnya, yakni bangkit kembali, hidup kembali. Itulah hidup yang kedua. Setelah hidup yang kedua, maka inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka dikembalikanlah lagi manusia kepada Tuhannya. Jadi makna baju ihram itu adalah jasad-jasad yang dikafani. Kain putih itulah hakikatnya ihram, kesucian manusia. Kembali kepada Tuhannya, hidup kembali kepada uripi Allah, roh kembali kepada ruhullah, sebagaimana Allah menyebutkan, kutiupkan rohku yang selama ini diakui rohnya manusia, dikembalikan lagi oleh manusianya menjadi ruhullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah perjalanan kehidupan ini. Itulah panggung sandiwaranya Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemakan salawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
bihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadhiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'abat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.